Bismillahirrahmanirrahim yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Awaluddin Faj MPDI, yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Muhammad Ismail MPDI, yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Nusa Dewa Harsoyo MA. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara seminar nasional yang eh, berjudul atau seminar online dengan tema Jurus Jitu Masuk Universitas Darussalam Gontor dan Tips Peluang Beasiswa. Dan jika melihat daripada tema pada malam hari ini, alhamdulillah narasumber kita ini sangatlah cocok sekali, sangat cocok sekali dengan eh, tema yang sudah tertera. Insya Allah semua akan dijelaskan oleh beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama Ustaz Dr. Awaluddin Faj. Beliau adalah seorang pakar dan teknisi pendidikan Islam. Kemudian eh, narasumber kita yang kedua yakni Al-Ustaz Dr. Muhammad Ismail MPDI. Beliau ini adalah Wakil Direktur Direktorat Pengembangan Bahasa Universitas Darussalam Gontor Pusat. Beliau juga adalah guru kami di Pasca Sarjana dan beliau eh, juga mengajar di Sarjana Unida Gontor. Kemudian narasumber yang ketiga yakni Alustad Dr. Nusa Dewa Harsoyo. Beliau ini juga guru kami, kepala kami di penerimaan mahasiswa baru Universitas Darussalam Gontor Pusat, dan beliau juga sebagai pengurus beasiswa yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Jadi sangat eh, pas sekali atau sangat cocok sekali untuk membahas tema yang sudah tertera pada malam hari ini, yakni mengupas tuntas atau jurus jitu masuk Universitas Darussalam Gontor dan tips beasiswanya. Maka dari itu tidak akan saya perpanjang. Insya Allah akan langsung diisi oleh beliau-beliau. Kemudian setelah pemaparan materi, insya Allah nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Maka semua semua wali santri atau semua pengikut pada seminar online ini bisa menanyakan beberapa pertanyaan sekiranya ingin ditanyakan. Maka langsung saja kepada narasumber yang pertama, Al-Ustadz Dr. Awaluddin Faj MPDI. Waktu kami persilahkan. Jazakallah khair Ustadz Ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mukarram, para narasumber, Ustadz Nusa, ya, Ustadz Muhammad Ismail, dan tentunya Raisul Jalasah, ya, Ustadz Ahya. Ya. Semoga Allah senantiasa sehatkan antum, ya, senantiasa diberikan keberkahan sehingga terus berkhidmat untuk umat, ya. Dan juga ayah dan bunda yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa lapangkan rezekinya dan semoga terus diberikan kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawahhada biwujudil wujud wa tafarrada bi imtinanil adam wastihalatil ghana dalla ala khalqil ardi was samawatil ula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbil mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Suatu kesyukuran malam ini kita bisa mengadakan kegiatan Zoom seminar ini. Semoga ini menjadi bagian silaturahmi dan semoga tidak mengurangi makna esensi silaturahmi itu sendiri. Dan semoga dengan seminar ini kita mendapatkan insight baru seputar Unida Gontor dan tentunya kita bisa belajar atau bisa mendengar dari panitia PMB yaitu terkait dengan tips dan peluang beasiswa di Unida Gontor. Tentu ini adalah min fadli Rabbi ya. Ini semuanya atas nikmat, karunia dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ikut menyiarkan kampus tercinta ini alma mater kita bersama yaitu Unida Gontor. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, keluarga besar kita, mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Tentunya suratul Fatihah ini untuk diri kita sendiri, keluarga besar kita, dan tentunya juga Al-Fatihah ini untuk para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ki Haji Imam Jarkasi, Ki Haji Jabidin Fannani, Ki Haji Ahmad Sahal, dan guru-guru kita yang telah mendahului kita, Kiai Soiman, Kiai Haji Imam Badri, Kiai Jamsul Adi Abdan, Kiai Haji Abdullah Surki Jarkasi, dan tentunya guru-guru kami yang di Unida Gontor yang telah mendahului, wabil khusus Ustadz Imam Kaparawi, Ustadz Imam Subagir Rahmat, Dr. Dihatun Maskon, dan guru-guru kita. Dan mohon kerelaan mengirimkan suratul Fatihah. Semoga kita terus bisa meneladani perjuangan para guru-guru kita sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina sholihana tawasal bi amalina naqramul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya kita akan memaparkan beberapa poin. Sebenarnya kita lebih banyak discuss, nanti pemaparan lebih panjang adalah tentang materi dari Ustadz Nusa terkait dengan PMB. Kalau kita melihat yang berhak masuk ke Unida Gontor itu siapa? Semuanya yang berkeinginan untuk masuk Unida, yang terpenting siap diasramakan. Ya. Tentu saat ini mahasiswa Unida Gontor itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pasti yaitu alumni Gontor. Nah, karena memang dari Gontor itu ada pengabdian, ya. Ini karena ini banyak orang tua yang bertanya, Ustadz, ya, apa bedanya pengabdian mahasiswa Unida dengan mahasiswa guru, gitu. Nah, ini juga harus disampaikan, ya, bahwa kalau pengabdian di Gontor itu ada pengabdian sebagai guru Gontor, tentunya mereka juga akan bisa kuliah di Unida Gontor dan mungkin sampai saat ini free set ya kalau guru Gontor set ya. Free ya. Sedangkan yang kedua itu adalah pengabdian di pondok alumni. Mereka diminta mengabdi 1 tahun di pesantren-pesantren alumni yang sudah ditentukan oleh pondok. Dan yang ketiga adalah pengabdian sebagai mahasiswa murni. Nah, saya ini adalah produk mahasiswa murni di 2006. Dan juga ada juga yang bebas ngabdi. Bebas ngabdi ini diserahkan kepada anaknya untuk mengabdi di tempat. Ya silahkan. Yang penting selama 1 tahun memberikan surat keterangan telah mengabdi atau mengajar. Tentu ketika di 2006 saya melihat di Unida di ISIP ketika itu, karena Unida ini dari 63 kalau nggak salah, dari 1963 itu IPD ya. Habis dari IPD itu menjadi ISIP di tahun 90-an. Habis itu dari ISIP, habis itu 2014 kalau nggak salah berubah jadi Unida Gontor. Ya, kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi status saya. Perjalanan panjang di 2006 ketika kami ditempatkan di ISIP Gontor ketika itu, ya kami sebagai mahasiswa murni, kami melihat banyak beberapa
teman-teman yang emang itu dari non KMI. Jadi bukan lulusan Gontor, itu masuk ke Unida Gontor. Dan alhamdulillah teman-teman kami, teman-teman seangkatan saya itu alhamdulillah dari segi bahasa, totalitas itu luar biasa. Contohnya ada Sofian Hadi yang kemarin dapat anugerah Paragal untuk sebagai inisiator lurah di Kapuas Hulu. Ada juga Dr. Alex Nana, ya beliau juga alumni Unida Murni ya dan dari non KMI. Termasuk salah satu narasumber yaitu Ustadz Muhammad Ismail ini juga non KMI. Beliau adalah alumni pesantren alumni yang masuk ke Gontor ya. Masuk ke Unida Gontor. Sehingga ketika melihat perjalanan para non KMI ya, ini kami melihat sangat bagus karena memang mereka lebih produktif, terus aktif di berbagai kegiatan dan juga bisa mengejar bahasa karena di Unida Gontor untuk syarat penulisan ada dua, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk tugas akhirnya, skripsi maupun tesis dan disertasi ya. Melihat perjalanan ini, alhamdulillah banyak sekali kita melihat bahwa kampus dengan konsep asrama, dengan monitoring, mentoring 24 jam, ya satu-satunya saya melihat di Unida Gontor, di ISID Gontor gitu. Kenapa? Karena ketika jadi mahasiswa, ini alhamdulillah dosen-dosen semuanya ada di situ. Kita mau konsultasi, yang terpenting ada komunikasi. Insya Allah mereka welcome. Mau jam berapapun ya kecuali 3 jam istirahat gitu. Tapi kita harus komunikasi ya. Dan alhamdulillah dalam bimbingan mereka sangat luar biasa effortnya ngebimbing. Dan di sini kami melihat bahwa ya sudah saatnya anak-anak SMA, anak-anak SMK, walaupun mereka tidak punya basic pesantren, tapi mereka ingin merasakan kehidupan pesantren, milieu pesantren, solusinya adalah Unida Gontor. Sehingga lembaga pendidikan yang mampu memproteksi dan memproyeksi itu adalah universitas yang berbasis asrama. Tentunya saya melihat peluang-peluang Unida Gontor ini, sehingga kami sebagai alumni angkatan, kalau nggak salah, angkatan ke 11 Siman kayaknya ini ya. Sehingga kami melihat sudah saatnya kita bisa ikut menyiarkan sehingga banyak adik-adik kita yang bisa mengikuti program belajar di Unida Gontor. Ayah dan bunda semuanya, tentu banyak pertanyaan yang kemarin banyak Ustadz di sana, bagaimana program peluangnya, terus bagaimana untuk mengejar bahasanya, terus bagaimana rasa psikis kalau mereka bukan alumni Gontor, terus bergabung di lingkungan yang 90% alumni Gontor. Nah, ini gimana Ustadz cara mensiasati? Mungkin nanti bisa diskus dengan Ustadz Nusa atau dengan Ustadz Muhammad Ismail, yang mana beliau adalah non KMI, yang bukan dari alumni Gontor, terus habis itu bisa selesai S1, bisa menjadi kader Unida, dan alhamdulillah beliau S2-nya di Unida Gontor, S3-nya di Sudan, dan saat ini beliau aktif menjadi dosen ya. Dan ini bisa menjadi tips bahwa baik non KMI, baik yang bukan lulusan alumni Gontor atau yang alumni pesantren alumni ya, atau dari alumni pesantren pada umumnya, itu memiliki peluang yang sama untuk bisa merasakan milieu dan pendidikan dan pengajaran di Universitas Darussalam Gontor. Ayah dan bunda, saya melihat kampus yang mampu memproteksi dari era digitalisasi, kampus yang mampu memproteksi dari pergaulan bebas, kampus yang mampu memproteksi dengan berbagai dekadensi moral yang saat ini terjadi di luaran sana ya. Mungkin solusinya adalah Unida Gontor. Kenapa? Karena saya melihat sistem asrama, sistem mentoring, sistem pengasuhan yang diberlakukan ini alhamdulillah saya melihat sangat luar biasa, dan saya melihat alumni-alumni lulusan Unida di 2014-15 ini alhamdulillah mereka
dari segi public speakingnya, dari segi komunikasinya ini melebihi kapasitas dari mahasiswa-mahasiswa di kampus pada umumnya. Tentu kami membuka ruang untuk bimbingan jurus jitu untuk masuk Unida Gontor dengan harapan adik-adik kita ini bukan hanya sekedar masuk, tapi bagaimana mereka mampu bertahan dan mampu bersaing dengan lulusan Gontor selama 4 tahun. Ya syukur-syukur 4 tahun bisa menyelesaikan dan bisa mendapatkan predikat yang terbaik. Dan setelah selesai dari Unida Gontor, yang mau lanjut S2, Alhamdulillah, atau mereka kembali ke kampungnya untuk berkhidmah untuk masyarakat. Maka dari itu, Bimbel Primago hadir dengan konsep yaitu bimbingan masuk Unida Gontor dengan harapan kita mampu mempersiapkan input yang terbaik. Harapannya adalah mereka kelak akan menjadi output-output yang lebih baik. Itu saja ayah dan bunda semuanya, dan semoga ini jazakallah khair dari panitia PMB Universitas Darussalam Gontor yang sudi berkenan memberikan waktu luangnya di tengah kesibukan yang saya dengar dari Ustadz Dusa. Besok lusa itu ada KA ya, khutbatul aras ya. Dan semoga lelah antum jadi lelah, dan semoga Bimbel Primago terus bisa berkolaborasi, terus bisa berkontribusi, dan bisa mengedukasi generasi-generasi milenial untuk bisa dan semangat masuk ke universitas berbasis asrama. Salah satunya adalah Unida Gontor. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Al-Ustadz, Ustaduna, Al-Ustadz Dr. Awaludin Faj. Sangat menarik sekali selaku pengurus daripada Primago atau bimbel masuk Unida Gontor. Selanjutnya, eh, insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yakni Ustadz Dr. Ismail, MBDI. Eh, Waktu kami persilahkan. Sepertinya beliau belum belum gabung Ustaz, karena masih ada ngurus. Oh iya, ayo, iya. Tep, eh Langsung ke Ustaz Musa nggak apa-apa. Tayyip, hadir Ustaz. Dikarenakan mungkin beliau masih dalam kesibukan, selanjutnya akan diisi oleh eh Radona Bonus Dewa MA selaku panitia kepala panitia penerimaan mahasiswa baru sekaligus pengurus daripada beasiswa Universitas Darussalam Gontor. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi hormati, Dr. Awaludin Faj, yang kami hormati Al-Ustadz Ahyama selaku moderator ya, atau selaku MC daripada acara ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan dan salaman kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membimbing kita, memberikan kita arahan menuju jalan yang penuh daya serta inayah. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, Bapak Ibu sekalian dan Dr. Awaludin, langsung saja kita ke poin daripada bulan pada malam hari ini. Tentunya kami selaku perwakilan dari Unida Gontor akan mengenalkan tentang Unida, dan kami mewakilkan dari Bapak Rektor
eh, untuk menyampaikan mengenalkan daripada Unida Gontor seperti itu. Tentunya Unida Gontor tadi sudah disebutkan oleh Dr. Awaludin bahwasanya ini merupakan perguruan tinggi pesantren yang di mana siswa dan mahasiswa dan mahasiswi itu tinggal di asrama selama 24 jam. Dengan tanda kutip, semua kegiatan itu dinilai. Seringkali di beberapa tempat yang lain itu hanya dinilai dari segi akademis saja. Kalau di Unida Gontor itu dinilai secara akademis dan non-akademis. Nah, jadi kalau eh, setiap akhir mau UAS itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya administrasi kehadiran kuliah saja yang bisa sebagai indikator untuk boleh ujian UAS. Atau bukan hanya sekedar dari sudah bayar SPP apa belum, tapi dilihat berapa nilai grade anak itu aktif di sekolahan atau tidak. Nah, itu ada minimal grade yang anak itu bisa mengikuti ujian. Kalau anak itu kan tentunya depannya itu anak bisa mengikuti sistem yang telah dibentuk di Unida Gontor supaya anak itu tidak diam saja. Kalau biasanya bahasanya Ustaz Ayam itu jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, jadi bangun, berangkat ke kuliah, tidur, tugas, bangun, berangkat kuliah, tidur, nggak itu. Tapi mengikuti semua kegiatan. Dan di Unida pun barang siapa yang ingin berkembang dan itu akan difasilitasi dan disupport secara penuh. Seperti itu. Menurut, selain itu kami mengenalkan tentunya itu ada beberapa macam universitas. Ya, ada yang umum, ada yang universitas yang negeri, ada yang swasta. Nah, kalau di Unida ini swasta berasrama, basisnya adalah wakaf. Jadi kalau beberapa kampus itu adalah adanya yayasan ya Dokter Awaludin ya, ada yang menaungi untuk sebagai profit oriented. Kalau di Unida Gontor basisnya adalah wakaf. Dan alhamdulillah dengan sistem tersebut, Mudaris di sini secara ikhlas dan secara tulus hati membimbing anak-anaknya. Mungkin kalau Ustadz Asyama boleh ngomong, Ustadz Awaludin. Kemarin malam beliau baru mengawal anak-anak mahasiswa setoran tahfidz, Ustadz. Habis Hmm. maghrib itu, kalau sudah di luar jam kantor itu. Tapi ya dilayani saja, anak-anaknya semangat hafalan Quran. Jadi kan kita di akhir kan ada juga setoran hafalan Al-Quran itu bertahap, Ustadz. Contoh pada semester ini, contoh anak semester 1 Al-Baqarah, lah dia minimal setorannya setengah juz atau lantai satu. Nah, itu bisa diangsur untuk setoran hafalannya, tidak langsung satu juz gitu atau setengah juz gitu, seperti itu. Eh, Selain itu, contoh ada kasus anak yang tidak kuliah gitu, itu dicari saat di asrama, kita cari tidak hanya jadi tidak dibiarkan asal yang penting dia sudah bayar dibiarkan, tidak seperti itu kalau di sini. Kalau kendalanya kalau di asrama enaknya kalau anak ini bermasalah ya kita cari di asrama, ya kita tanyain apa masalahnya, apa kenapa kok nggak kuliah seperti itu. Jadi tidak dibiarkan sehingga mahasiswa itu bisa jadi tidak terbimbing gitu kan. Dan itu adalah kelebihan daripada sistem asrama. Eh, Terus selain itu untuk pengajarnya dari mana sih kira-kira? Bagaimana sih kualitas pengajar daripada Unida Gontor? Ya, alhamdulillah ini ada dari kebanyakan dari Unida Gontor lulusannya adalah kebanyakan dari lulusan luar negeri Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah kemarin baru datang pengajar Ustadz Royan, Ustadz Eko Nur Cahyo dan baru lulus itu ada Ustadz Alif. Ustadz Eko itu di Kingston University S3 dari beasiswa Kemenak, terus apa namanya? Ada Ustadz Royan itu dari Durham, Durham University. Terus dari Ustadz Alif Cahya itu dari Jerman kemarin baru selesai alhamdulillah. Dan
semuanya merupakan hasil dari MOU dan itu merupakan beasiswa Bapak Ibu sekalian seperti itu. Lah nanti asramanya seperti apa kira-kira? Lah asramanya nanti akan bergabung dengan teman-teman. Tentunya untuk kampus putra itu nanti ada di Siman dan kampus putri ada di Mantingan seperti itu. Nah, mungkin ini saya share screen ya. Share screen. Fadal Ustaz, Fadal. Dan saat ini masih. Nah, Manzur saya ya, kelihatan saya ya. Kelihatan, kelihatan Ustaz. Nah, ini salah satu contoh asrama yang ada di Unida Gontor. Ustadz, apakah asramanya seperti ini? Saya terusan tidak lebih seperti ini asramanya. Nah, tergantung nanti anaknya bagaimana. Anaknya bersihan atau tidak. Seperti ini, Ustadz Awaludin ya. Nah, Iya. kalau anaknya ya, nyimpel, biasanya kalau suka nyucinya ditunda-tunda, akhirnya jadi kayak laundry nanti. Kamar laundry seperti itu. Tapi at least fasilitasnya seperti ini untuk kamar. Dan tentunya di setiap semester kita ada namanya pertukaran pelajar. Dan ini ada pemberangkatan pertukaran pelajar kita kemarin ke Turki. Alhamdulillah kemarin ada yang sudah berangkat Ustaz. Untuk tahun ini Alhamdulillah kita sudah MOU dengan di beberapa kampus di Turki. Dan mereka di setiap semesternya kita berangkat Ustaz, untuk ke Turki untuk pertukaran pelajar seperti itu. Dan untuk PPL, KKN, alhamdulillah kalau di tahun kemarin ada KKN dua KKN luar negeri, Zat. Yang pertama adalah ada di Malaysia kemarin, yang kedua ada di Turki juga, KKN di Turki. Yang di Turki itu mereka sekalian umroh gitu. Jadi ke Turki KKN dulu, habis itu KKN langsung umroh, karena kan nggak tidak terlalu jauh seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tentunya untuk kurikulum sesuai dengan yang apa namanya yang diarahkan oleh Kemendikbud, nilai dasar dan untuk akreditasi kampus sendiri alhamdulillah sudah unggul Bapak Ibu sekalian, dan ini ada beberapa eh, prodi dalam das kebanyakan kira-kira ada 80% semuanya unggul semuanya untuk akreditasinya. Kecuali kedokteran sama apoteker. Apoteker baru dibuka Ustadz Awaludin. Untuk profesi apoteker, nah, itu biasanya untuk lulusan farmasi. Nah, habis itu ada profesi apoteker lah. Apoteker ini baru asesmen lapangan kemarin. Ya, insya Allah nanti kalau udah ACC, teman-teman kalau pengen ngambil prodi farmasi, nanti langsung bisa ngambil profesi apoteker, langsung bisa terjun di lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya untuk kegiatan internasional lagi, kemarin ada uh, anak mahasiswa kami yang mengikuti uh, pertukaran pelajar ke Amerika, Ustadz Awaludin. Jadi ke Amerika dalam tempo 1 semester, mereka di Amerika University. Arizona apa Amerika saya kurang tahu detailnya, saya lupa. Intinya kemarin berangkat ke Amerika dan itu dalam tempo 1 semester dan nilainya bisa apa namanya ditransfer gitu untuk di materi di semester dia seperti itu. Jadi dia kuliahnya langsung di Amerika seperti itu. Dan itu ke- kegiatannya sudah di ACC dan mendapatkan sponsorship seperti itu. Nah, ini ada selain potensi kegiatan mahasiswa tadi, kita tentunya juga ada MOU. MOU itu kerjasama. Nah, kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Lah, dampak dari kerjasama itu apa kira-kira? Pertama adalah membuka potensi beasiswa S2. Nah, dan dosen-dosen tadi yang kami sebutkan ke UK atau ke Jerman itu merupakan hasil dari ada MOU UNIDA. Sehingga lulusan daripada S1 UNIDA ketika mau ngambil pasca itu sangat banyak potensinya untuk mengambil S2 di luar negeri, di Turki, di Malaysia, di UK, di Jerman dan lain-lain seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini dinobatkan UNIDA itu nomor 2 se-Jawa Timur untuk MOU luar negeri. Nah,
Kalau se-Indonesia kita kisaran MOU luar negeri paling banyak itu kisaran nomor 12 kalau di Indonesia. Jadi alhamdulillah kita lumayan tinggi MOU-nya di luar negeri seperti itu. Karena kita mengajar dari World Class University, Dr. Awaludin dan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ini kegiatan seperti itu di Leipzig. Nah, ini pertemuan pelajar di Abu Dhabi presentasi. Nah, ini mengikuti call for paper. Jadi anak-anak kita fasilitasi ke Bapak Ibu untuk mengikuti call for paper. Ini anak kita, dia ke Paris, Dr. Awaludin, untuk Iya. mengikuti call for paper seminar internasional. Jadi kalau anak yang mampu dan mempunyai kapasitas bahasa yang bagus ya kita izinkan. Jadi meninggalkan asrama ya nggak masalah seperti itu. Karena memang harapan kami anak-anak bisa lebih berkembang seperti itu. Ini ke Hokkaido, ke Jepang. Ini dosen-dosen kita yang study abroad, alhamdulillah sudah selesai. Ini Ustadz Awaludin, ini Hmm. Ustadz apa? Ustadz Dr. Alif. Alif. Ini Ustadz Alif. Nah, ini Ustadz Musli. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya kira-kira untuk akreditasinya bagaimana prodinya? Nah, ini kita mohon izin untuk share ya, untuk macam-macam prodinya, ya akreditasinya apa saja. Manzur Ustadz ya, kira-kira ya. Ya. Nah, ini ada Usuluddin, alhamdulillah sudah unggul semuanya. Nah, terus Tarbiyah, ada pendidikan agama Islam, ada PPA, terus ada TBI, Fakultas Syariah, PM, Fakultas Syariah, Hukum, apa namanya, pembrandingan madhab, dan Hukum Syariah kemarin sudah reakreditasi, alhamdulillah sudah A, ini belum kami update ini. Hmm. Fakultas Manajemen alhamdulillah A semuanya akreditasinya. Humaniora ini masih baik. Ada ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, Saintek, kita ada Saintek teknologi, akreditasinya baik, baik sekali. Untuk ilmu kesehatan, farmasi B, untuk gizi A, dan K3, ini prodi unggulan lumayan ini, banyak peminatnya, Dr. Awaludin, karena memang potensi lapangan kerja juga bagus. Semuanya butuh K3, saya kira, semua perusahaan, Iya. kan gitu. Nah, untuk UNER juga masih baru buka, karena ini merupakan prodi baru, kalau kita sudah jalan 4 tahun ini, Dr. Awaludin. Untuk kedokteran, ini kita alhamdulillah buka di tahun ini, dan sekarang lagi buka di gelombang 3. Sekarang pertanyaannya adalah, terputus ini. Barusan terputus. Lah, kira-kira bagaimana potensi beasiswa yang ada di Unida Gontor? Kita alhamdulillah lumayan banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, untuk potensi beasiswa. Ada dua macam beasiswa dari status mahasiswa. Pertama adalah untuk beasiswa teman-teman yang masuk Unida dan ketika ongoing menjadi mahasiswa Unida. Kalau pra beasiswa pra Unida, kita ada namanya beasiswa Karunia Pintar. Alhamdulillah kita mendapatkan jatah kisaran 100 per tahun. Jadi itu teman-teman bagi yang kiranya kurang mampu, ada keminatan masuk Unida, bisa lewat jalur seperti itu. Hmm. Untuk beasiswa ini sudah kami share. Selain itu ada namanya beasiswa Laziswaf, itu dari Unida Kotor, itu bagi yang kurang mampu. Nah, itu merupakan dari hasil Lazis, dikumpulkan dari Lazis di internal Unida Kotor itu sendiri. Eh, ini sebentar kami download dulu untuk beasiswa. Beasiswa. Nah,
sudah muncul ya, Ustaz Awaludin ya. Sudah tadi, sudah, sudah. Ya. Ya, ini ada beasiswa KIP reguler dan usulan masyarakat. Nah, ini wajibnya harus ada NISN, KTP seperti itu harus diperhatikan. Terus ada namanya beasiswa UKT SPP. Nah, ini dikhususkan untuk beberapa macam prodi, Ustaz Awaludin. Ada Hmm. di prodi TBI, Tadris Bahasa Inggris, di prodi agroteknologi, di prodi teknik industri pertanian, dan prodi ilmu komunikasi. Lah, itu ada namanya beasiswa bantuan UKT atau bayar setengah saja seperti itu. Dikhususkan prodi tersebut. Terus ada beasiswa bantuan UKT SPP masyarakat. Ini bisa pengajuan nanti, nah itu dari semester 3 bisanya. Terus Hmm. selanjutnya ada beasiswa tahfidz. Bagi yang hafal 30 juz itu mendapatkan beasiswa full, Ustaz Taudin. Jadi dia Oh. di Unida sampai SPP, dan itu kalau 30 juz full. Nah, mungkin nanti hanya untuk bayar wisudanya saja seperti itu. Hmm. Ujian skripsinya seperti itu. Nah, ada beasiswa Kemenag. Nah, untuk beasiswa Kemenag ini dikhususkan untuk biasanya di pasca sarjana, Ustaz. Hmm, oke. Ada beasiswa di Unida Gontor. Nah, ini yang tadi ya, di prodi-prodi tertentu, Agro, SAA, TP, TIP, Ilmu Komunikasi lah ini. Dari SKT. Nanti ada suruh bayar SPP-nya setengah saja, Ustaz. Hmm. Setelah kita sudah berjalan dalam tempo 6 tahun ini dengan Bank Indonesia, Ustaz. Beasiswa Bank Indonesia, GenB. Dan ini kita mendapatkan slot per semesternya 60 orang. Dan itu bisa dimulai dari semester 5, 6, 7, 8 seperti itu dan sampai lulus. Dan itu lumayan untuk biaya yang diberikan seperti itu. Kisaran ada 7 juta kalau salah per semester itu buat bayar SPP sudah lumayan seperti itu. Zat. Hmm. Terus selanjutnya ada beasiswa Cahaya Pintar ini dari PLN dan Cahaya dari beasiswa Minhatil Mahasiswa Unida. Dan ini alhamdulillah karena kita sudah unggul Ustaz, ada beberapa prodi itu sebagai tujuan daripada beasiswa LPDP Ustaz. Lembaga Hmm. pendidikan lembaga urus dana pendidikan gitu Ustaz ya. Pembiayaan Iya. dana pendidikan. Nah, itu di S1 ada dua prodi Ustaz, itu di akidah filsafat itu buat akidah filsafat, SAA dan prodi ilmu Quran dan tafsir seperti itu. Nah, untuk pasca sarjana juga sama di akidah filsafat itu potensi daripada beasiswa LPDP seperti itu. Nah, pada beberapa hari ini kita mendapatkan WA dari Kemendikbud. Alhamdulillah karena di Unggul tadi, UNIDA mendapatkan potensi Ustaz, untuk beasiswa dari masyarakat unggul Ustaz. Itu yang mendapat Hmm. Kemendikbud. Nah, syaratnya apa kira-kira mahasiswanya harus aktif, harus sudah diterima di kantor dan menjadi mahasiswa UNIDA. Jadi itu khususkan teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa UNIDA Koto seperti itu. Ini untuk dari seputar beasiswa. Terus perihal seputar daripada teman-teman dari lulusan dari non KMI gitu ya. Mungkin ini kita bisa sampaikan kalau di non KMI kita ada namanya program matrikulasi Ustaz Awaludin. Dan Bapak Ibu sekalian, program matrikulasi apa? Program untuk penguatan bahasa bagi teman-teman yang bukan lulusan daripada Gontor. Kita di Gontor, di Unida, untuk materi yang disampaikan di kelas merupakan bahasa Arab dan bahasa Inggris kebanyakan seperti itu. Harapannya apa? Harapannya supaya anak-anak itu mengenal bahasa bukan hanya sekedar teori, tapi sudah terimplementasi. Jadi mereka sudah tidak sariawan kalau bahasanya Ustaz Aisyama mungkin untuk kalau cara ngomong bahasa Inggris belibet itu sariawan jadinya kan seperti itu. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, nanti di matrikulasi diajarin apa? Diajarin bagaimana tata cara kita untuk menulis bahasa Arab, bahasa Inggris, bagaimana untuk presentasi. Nah, outputnya apa matrikulasi? Harapannya teman-teman bisa tentunya bisa dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah ini kalau program matrikulasi, harapannya teman-teman yang lulus dari matrikulasi itu suruh ngikut call for paper, Zat. Dan alhamdulillah Hmm. kemarin terimplementasi. Ada satu anak itu lulusan dari matrikulasi dari KMI, Zat. Ikut matrikulasi 1 tahun. Habis itu langsung ikut call for paper di Abu Dhabi, Zat. Langsung ke Arab Hmm. sana.
ikut Kopaweber seperti padahal dia masih belum memulai daripada mahasiswa baru. Terus kira-kira bagaimana status mahasiswa non KMI ketika berkecimpung dari KMI? Tentunya di sini tidak ada grup-grupan, Bapak Ibu sekalian, nggak ngegrup, nggak geng-gengan lah ibaratnya situ. Nah, ini teman semuanya amat sangat friendly sekali dan sangat menerima sekali dengan apa namanya dengan eh, teman-teman yang dari non KMI seperti itu. Sangat terima sekali. Kalau kalau seandainya teman-teman ingin belajar dari teman-teman dari teman KMI itu sangat terbuka sekali teman-teman seperti itu. Dan kira-kira gimana jejak apa namanya status teman-teman yang non KMI yang di Unida Gontor itu dan sangat bisa bersaing sekali gitu dengan teman-teman dari KMI. Karena kenapa kok kita bisa menyampaikan seperti itu? Ini kami sampaikan, ini ada alumni kami dan dulu dari SMA murni Ustadz Awaludin SMA, ikut matrikulasi, ya, ikut matrikulasi, terus dia pas wisuda itu malah jadi mahasiswa terbaik gitu. Jadi mahasiswa IPK-nya kelasnya tinggi, akademinya tinggi, non akademinya juga tinggi gitu. Nah sekarang anaknya alhamdulillah ngambil S2 di Turki, Zat. Mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Turki dan itu merupakan hasil MOU kita dengan Turki seperti itu. Jadi itu nyambungnya di Istanbul University seperti itu. Dan itu merupakan hasil implementasi daripada MOU atau kerjasama seperti itu. Jadi tidak usah khawatir di sini. Jadi kalau jadi kampus Unida Gontor tidak ada namanya perbedaan detailnya KMI non KMI. Tergantung anaknya perbedaannya hanya dua Bapak Ibu sekalian. Anaknya mau belajar atau tidak mau belajar seperti itu. Walaupun urusan KMI kalau nggak mau belajar ya sama saja. Mungkin kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Mungkin nanti kita akan buka sesi diskusi bersama. Atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, akan kami usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ustaz Awaludin, Ustaz Yahya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasyukuru syukran kasiran kepada Ustaz Dr. Nusa Dewa Harsoyo atas eh, penyampaiannya terkait Unida. Jadi sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan beliau ini dan sangat jelas sekali apa yang sudah beliau sampaikan terkait Unida, terkait beasiswa, kemudian terkait bahasa juga. Dan setelah ini bagi sesi selanjutnya ya ini adalah tanya jawab atau sharing, discussion. Bagi yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya, maka eh, boleh membuka suara atau membuka kamera. Mungkin dengan tahapan buka kamera, Ustaz, perkenalkan diri dari mana, ada yang ingin Oh iya, ditanyakan. betul, betul. Oke. Betul, Ustaz. Oke. Bagi yang ingin bertanya, silakan membuka kameranya, kemudian membuka suaranya, dan memperkenalkan diri. Kemudian uh, bisa bertanya. Monggo. Mungkin kalau seandainya malu bisa via chat di samping nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Itu ada chat yang di samping itu diketik saja. Ustaz tanya ini nggak apa-apa. Nah, supaya uh, ada sesi sharing ya sama lain seperti itu. Tapi kalau malu ngomong nggak masalah seperti gitu ya dokter ya. Siap, siap. Oke, oke. Barangkali ada yang ingin bertanya, gimana sih caranya buat daftar? Ini Bisa ada yang nggak? mau bertanya mungkin silahkan itu yang sudah Silakan. camp. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya wali santri dari anak saya di GP3. Alamat saya di sebelah Gontor 5 Magelang. Oh, Ibu, monggo. Ya, yang mau saya tanyakan, mohon maaf nggih, dengan kondisi ekonomi yang sederhana, kemudian punya keinginan anak saya agar punya lingkungan yang Islami sampai dewasa. Saya punya keinginan anak saya tetap nantinya mau masuk di Unida. Pertanyaan saya, untuk masuk ke Unida itu ada tes seleksinya atau tidak? Kemudian membutuhkan kecerdasan yang sangat tinggi atau tidak, karena kebetulan anak saya kecerdasannya hanya sedang-sedang saja. Itu saja pertanyaannya, mohon maaf kalau misalnya kurang berkualitas. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadzuna Ustadz Nusa. Oke. Langsung saja izin menjawab Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan tadi. Eh, Tadi perlihat tentang ingin kuliah di Unida, ya, dengan kondisi ekonomi. Nah, nanti bisa kalau di segi ekonomi mungkin bisa mengajukan dari beasiswa, Ibu, yang kita sampaikan tadi. Nanti ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada yang bagi yang kurang mampu lah itu nanti setiap semester ada biaya yang diberikan kepada anak ibu untuk membiayai SPP seperti itu. Nah, itu saya kira nominalnya juga sudah lumayan. Saya kira untuk bayar SPP itu cukup. Untuk bulanan saya kira juga sudah cukup seperti itu. Kalau alternatif kedua, nanti anaknya ibu bisa eh, agak berusaha menjadi mahasiswi guru supaya mendapatkan beasiswa full ya Ustaz Awaludin ya, untuk beasiswa full menjadi mahasiswi guru seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah apakah perlu untuk apakah perlu orangnya pintar gitu kayak. Nah, kalau kami di dunia akademis kalau bisa boleh menyampaikan di dunia akademik dalam proses pembelajaran bukan orang yang pintar yang bisa, Bu, tapi orang yang mau gitu. Kalau pintar tapi nggak mau ya sama saja. Kalau nggak pintar nggak ada kemauan gitu, sama saja ya, seperti itu. Nanti tentunya gitu, ada beberapa yang kiranya prodi yang sesuai kan tidak semua prodi itu mungkin mampu ya dengan semua anak yang diambil. Contohnya ada teknologi, mungkin anak ibu IPA-nya jelek ya mungkin nggak memungkinkan lah untuk tidak masuk di situ, mungkin bisa ngambil di pendidikan atau di sosial seperti itu. Terus gimana tahapannya? Tahapannya untuk ujian alhamdulillah kalau untuk dari KMI itu nanti hanya untuk interview saja ya saya ya, nggak sampai tahapan ujian yang secara detail ya seperti itu Hadir, ya. Ustaz. Oke, Nah, tidak secara detail seperti teman-teman yang non KMI. Harapannya kalau dari teman-teman non KMI itu nanti kita untuk mengukur standar mereka untuk teman-teman non KMI lah. Gimana alternatifnya supaya nanti bisa lolos lah, bisa bimbel dengan Primago. Nanti bisa ngubungi Dr. Awaludin. Itu sangat membantu sekali. Kalau seandainya masuk sudah settle Dr. Awaludin, nggak usah matrikulasi nanti, langsung masuk Unida, langsung masuk kuliah seperti itu. Harapannya seperti itulah. Kalau seandainya kami kira dari Primago pun juga sudah bertahun-tahun ya untuk membimbing anak masuk Bonto, saya kira sudah ada kurikulum yang tepat juga. Dan alhamdulillah kami juga melihat daripada di Primago pun kemarin yang lulusan dari Primago anak-anaknya pun di Goto juga berprestasi juga kan seperti itu. Tidak ya, kalau bahasanya Ustadz Ehma nggak kaleng-kaleng lah gitu, gitu. Nggak omon-omon kan gitu, seperti itu. Oke. Mungkin langsung Ustadz saya Musa, jawab ini aja. izin Oke. bertanya Ustadz. Ini saya Oke, mewakili monggo. Ibu Oke. sebentar. Ibu Karena Nevi. Bu Anita, eh, Oke. beliau nggak bisa masuk Zoom karena mungkin belum terinstal kali ya. Karena udah hampir Oke. Oke. 40 menit nggak bisa masuk kayak gitu. Ustadz, anak saya ini saat ini putri kelas 12.
lulus gitu. di Pondok Tahfidz Darul Quran Surakarta, punya bekal Ustaz. hafalan Ustaz. Gitu. Untuk program beasiswa tahfidz itu di pendaftarannya di awal untuk mengajukan atau emang ketika sudah masuk? Oh, tahapannya pertanyaan itu sudah masuk atau di awal Zat ya? Iya. Untuk tahfidz itu nanti di awal Zat. Kalau Oh, seandainya ada sertifikat tahfidz, nanti langsung dilampirkan lah, nanti diuji dulu seperti itu. Diuji, lah nanti bisa kalau baru ketahuan nanti Kenapa kira-kira TV nggak berapa dinyalain itu kan aja? dia bisa dinyatakan hafal 30 juz apa tidak lah setelah hasil ujian yang dari tahfidz tersebut tadi itu Zat. Jadi untuk tahfidz bisa ongoing, bisa sebelum seperti itu Zat. oke, siap. Iya. Syukur Ustaz, nanti saya sampaikan ke orang tuanya. Hadir, jazakumullah Ustaz. Ini ada Ustazah dari Ibu Nevi ya. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz Afwan. Mau bertanya bagaimana cara daftar masuk Unida. Lah, untuk daftar masuk Unida, itu kita bisa langsung masuk di sistem admisi. Ibu googling ya, Ibu googling langsung admisi Unida. Nah, kalau enggak, nanti minta tolong Ustaz ya, di share nomor kantor Ustaz ya, Oh di iya. chat itu. Bisa langsung follow up ke kami. Mungkin Ustaz Awaludin bisa juga untuk melampirkan nomor di chat Sansan ya. Untuk kira-kira teman-teman yang ingin menanyakan tentang Primaku seperti itu, nanti bisa langsung kontak dari apa namanya dari nomor kantor seperti itu ya Ustadz Awaludin ya, Ustadz Ayama mungkin masih bisa Hadir, Ustaz. dilampirkan. Gitu. Assalamualaikum. Dan nanti di situ, terus selanjutnya ini ada Ibu Hesi. Assalamualaikum Ustaz, anak saya wali murid di GB4 di kandangan ya Ibu ya. Apakah setelah anak kelas 6 selesai memilih Unida persanya harus terpenuhi karena waktu pendaftaran yang sangat dekat dan waktu selesai karena ada ujian masuk Unida. Kalau dari kantor Ibu nanti tidak ada ujian yang seperti halnya teman-teman non KMI. Nanti bisa request di pengabdian, pilih pengabdian, Ibu. Bisa nulis pengabdian di Unida Gontor. Nah, nanti bisa langsung diarahkan ke pengabdian di Unida Gontor. Nah, untuk prodi-prodinya nanti akan kami share di nomor tertera ya, Ibu ya. Nanti Ibu japri saja nomor tersebut. Nanti akan kami share brosurnya, akan kami share di situ semuanya. Kalau enggak nanti kita izin Ustadz Awaludin untuk masuk grup yang antum sampaikan tadi, Ustadz ya. Silakan, silakan Ustaz. Oke, nanti kita seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan dari Ustadz Ari. Monggo, Bapak Ari ingin ditanyakan, Bapak Ari Wicaksono. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kedengeran suara saya Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Terdengar suara saya Pak Ustadz? Kedengar Kedengar, Bapak, Pak. kedengar, monggo, monggo. Iya, mohon maaf ini saya agak rame background saya Ustadz. Gak apa-apa Bapak, gak apa-apa. Iya Pak Ustadz, mohon maaf ini saya mau tanya. Anak saya kan alhamdulillah sudah masuk Unida baru semester 1 Oh, di, monggo. di teknik komputer ya Ustadz ya. Oh, Nah, teknik informatika Pak ya. betul, betul. Nah ini saya Bapak. cuma mau tanya kalau misalnya anak kita ini udah masuk Unida, kemudian apakah ada kesempatan beasiswa ke luar negeri gitu Ustaz, sebelum dia lulus S1 gitu Pak Ustaz. Karena anak saya kayaknya dia cita-citanya pengen keluar negeri gitu katanya. Barangkali ada informasi gitu Ustaz, mohon infonya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ari. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Mungkin langsung saya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya supaya langsung terjawab. Kalau untuk potensi beasiswa pasca sarjana itu banyak sekali Bapak. Kita ada namanya lembaga SADC atau lembaga konseling. Nah, itu bagi teman-teman yang setelah mau lulus S1, nah itu nanti akan ditanya, anaknya mau kemana, mau kerja atau mau kuliah, kayak gitu. Nah, kalau mau kerja, lah ini ada kita MOU lapangan pekerjaan. Kalau seandainya mau study abroad atau kuliah ke luar negeri, lah ini ada MOU-nya nanti akan kami arahkan seperti itu. Dan ini Bapak Ari dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Indonesia ini sekarang lagi ada komunitas scholarship hunter. Itu bagi teman-teman yang ingin mencari beasiswa. Nah, di situ nanti ada dosen-dosen yang pernah banyak dosen-dosen yang pernah mendapatkan beasiswa masuk di grup situ Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan harapan apa? Bisa membimbing anak-anak supaya bisa lolos di beasiswa tersebut. Jadi kalau kalau mungkin di beberapa tempat mendatangkan orang yang punya pengalaman beasiswa itu saya kira mahal sekali saat Awaludin ya. Untuk mendatangkan membimbing sampai lolos kan. Alhamdulillah di Unida ada fasilitas tersebut dan itu sifatnya free Bapak Ibu sekalian.
Anaknya mau tanya tanya beasiswa di mana, nah LPDP atau lagi kita bisa ada bimbingan di situ Bapak Ibu sekalian seperti itu. Mungkin bisa terjawab ya Bapak Ari ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak informasinya. Iya, iya, kami. Ini ada yang bertanya Ustaz Oke, di, monggo. di chat ini. Lumayan. Oh, dari chat ya. Dari chat. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Oke. Anak saya baru lulus tahun ini dari GP1, sekarang masuk Unida Farmasi. Apakah di farmasi ada beasiswa? Beasiswa ya. Di farmasi ada beasiswa maksudnya nggih, Pak Wawon nggih. Anak saya baru lulus tahun ini dari GP1 sekarang masuk Unida Fakultas Farmasi di Prodi Farmasi. Apakah farmasi ada? Oh, ada. Nanti coba ngajukan di beasiswa dari Genpi ya, Bapak, Ibu ya, Bapak ya, Bapak atau Ibu nih. Atau Bapak mungkin ya, ini ada beasiswa dari Genpi nanti bisa diajukan di semester 3. Banyak Bapak, nanti ada PLN. Kalau anaknya dia aktif di keorganisasian bisa masuk PLN. Nanti tinggal anaknya datang ke bagian beasiswa, lah mengajukan beasiswa tersebut seperti itu. Mungkin konsultasi atau konseling bisa dilayani seperti itu. Terus selanjutnya tenaga konsultan lain dari SMK Jakarta tahun ini ingin sekali meneruskan kuliah. Sudah ikut UTB tapi belum pengumuman. Apabila ingin masuk Nida Gontor, apa tidak ada background pesantren bagaimana? Karena dari SD, SMK, sekolah negeri ingin masuk teknik informatika. Bisa ujian masuk, apakah umum lebih banyak pelajaran agamanya? Tentunya kalau di teknik informatika pasti banyak materi umum. Dan Anda di teknik informatika ujiannya tidak menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti itu, menggunakan bahasa Indonesia. Namun bahasa Arab dan bahasa Inggris itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau saran kami Ibu, kalau ini kan sekarang di gelombang 3 kan sudah anu ya, udah tutup untuk udah berjalan di periode ini. Saran kami untuk menguatkan bahasa atau persiapan untuk masuk Unida Gontor mungkin kami arahkan untuk ikut bimbel dulu aja Ibu di Primago mungkin seperti itu nggih. Nanti bisa komunikasi dengan Ustadz Awaludin. Ada yang Terus kelewat. selanjutnya, Assalamualaikum. Oh dari anu ya, sebentar ya Bapak Ibu saya kita jawab untuk yang dari chat dulu ya sebentar. Tinggal 4 lagi ini. Nah, habis itu kita menuju ke yang via Zoom. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau untuk ikut mahasiswa guru, apa syaratnya Ustadz? Adakah langkahnya untuk mendapatnya? Saat ini putri kami kelas 6 KMI. Kalau kami sampaikan yang penting tidak melanggar, Ibu Bapak. Aneh-aneh gitu, nggih. Terus dekat sama wali kelas seperti itu. Aktif di organisasi. Kalau di kalau di Putra mungkin bahasanya tidak digundul ya Ustaz Awaludin ya. Ya, Kalau di Putri mungkin nggak kena apa namanya hukuman apa namanya pakai kerudung yang warnanya berbeda kan seperti itu. Ya, itu mungkin tips-tipsnya yang untuk detailnya ya nanti itu keputusan daripada pimpinan pondok seperti itu. Terus link pendaftaran Unida, motor admisi Unida Unida dari PMP. Assalamualaikum kami kelas 6 KMI Insya Allah di bidang Unida. Jurusan apa yang sebaiknya dipilih putra yang kami selama di Pondok KMI mengambil ekstrakurikuler JMK. Seringkali baca puisi dan pidato. Syukron penjelasannya Ustaz lah. Itu kalau seandainya identik lebih ke pendidikan, kalau seandainya ini. Kalau kalau di ekstrakurikulernya bisa mengikuti nanti ekstrakurikuler tim ilustrasi. Lah ini suka baca puisi dan lain-lain. Nanti biar itu ada wadahnya Ibu. Kita ada UKM untuk kesenian. Nah, itu nanti bisa masuk di situ. Kalau jurusannya itu mungkin bisa ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya ke anaknya. Intinya anaknya lebih passion di pendidik atau berbisnis atau itu harus disesuaikan dengan pilihannya anaknya masing-masing seperti itu. Oke, mohon maaf Santri Bimago, uminya Aska. Saya mau menanyakan untuk kakaknya Aska. Oke, ini belum ada kabarnya. Oke, silakan Ibu Sri Unita dari Situ Morang. Kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini anak saya kan masih belum masuk ke Gontor, masih akan masuk bimbel di Primago di bulan Juli ini. Cita-citanya kepingin jadi dokter. Walaupun masuk ke Gontor, saya ingin punya gambaran karena baru pertama anak di pesantren.
bagaimana dia nanti bisa masuk ke Unida Fakultas Kedokteran. Sementara kan kalau di luaran kita bisa mungkin mengambil bimbel-bimbel. Kalau di Gontor kan dia nanti di dalam pesantren gitu. Satu, itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, eh, saat ini kan saya bekerja sebagai pegawai negeri. Kalau untuk keringanan, ya saya sih berharap bisa dapat, tapi mungkin nggak masuknya di situ. Kemungkinan kan nilainya nanti, mudah-mudahan dia nanti akan berprestasi di sana. Seandainya pun tidak Amin. berprestasi, eh, tadi kata Ustadz kan di akhir nanti ada konseling dia mau bekerja atau mau Study mau abroad, lanjut atau kuliah gitu. Iya, lanjut kuliah. itu. Nanti kita bagaimana kita mencari informasi itu, apakah di tengah-tengah semester atau setelah selesai lulus, atau adakah misal dari semester satu nilainya harus seberapa seberapa gitu loh. Jadi anaknya bisa dipacu, Iya. Pak harus dapat nilainya bagus supaya beasiswa, supaya bisa meringankan biaya kuliah gitu, dan bisa ya menggapai cita-cita kakak gitu. Jadi saya ingin punya gambarannya gitu, Ustadz. Oke. Siap Ibu Sri Lina, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu anaknya sekarang di Gontor Putri Bu ya? Atau gimana Bu? Anak saya masih bimbel di Primago, Oh belum masih bimbel di Primagung, geng, geng, geng. Eh, biasanya itu Ibu, kalau untuk kedokteran itu tidak jauh dengan UTBK Bu, dengan ujian yang atau SMP, SPMB atau SMPTN. Nah, tapi mungkin kalau kedokteran lebih banyak di biologi, untuk materi biologi itu dikuatkan dan apa TI apa namanya itu TPA, tes potensial akademik seperti itu. Nah, itu Hmm. ujian tulisnya. Nah, untuk ujian interviewnya nanti itu ada psikotes untuk mengukur tingkat stres calon siswa itu sama sifat karakter dan dibaca dari situ. Lah, kalau untuk keringanan biaya Ibu ya di kedokteran itu bisa dinegosiasi ketika di interview, Ibu, di tahapan interview. Lah, kalau saran kami, kalau ingin lumayan agak murah daripada yang tahapan 2 dan 3, saran kami untuk mengikuti di gelombang satu saja, Ibu. Di gelombang satu nanti itu untuk biaya gedungnya akan lebih murah seperti itu daripada di gelombang 2 dan gelombang 3 seperti itu. Terus untuk eh, eh, yang beasiswa ongoing di kedokteran, ya, Ibu ya, kedokteran untuk beasiswa ongoing di kedokteran itu coba kita masih kami kembali ke bagian kedokteran karena memang itu fakultas baru ya Ibu ya, kita belum berani untuk menyampaikan bagaimana untuk teknisnya di BSA tersebut. Terus lanjut untuk konseling, apa namanya studi lanjutan ya Ibu ya tadi ya, itu ya. Apakah itu bisa dilaksanakan pada masa semester 1 atau semester 3 atau semester 5 gitu ya. Biasanya kita itu eh, ada namanya yang tadi kelompok Exclusive Hunter Ibu. Kelompok sekolah sekitar itu fungsinya untuk konseling, untuk koordinasi, untuk komunikasi satu sama lain seperti itu. Dan di mana komunitas tersebut itu nanti ada dosennya yang punya pengalaman di eh, beasiswa untuk seperti itu. Dan harapannya di situ ada informasi-informasi beasiswa yang untuk yang di S1 atau S2 seperti itu. Terus itu yang dari segi komunitas. Ada namanya bagian SADC tadi Bu. SADC itu bawahnya ada konseling. Nah, itu yang pure dari universitas. Itu ya. Nah, contohnya anaknya bermasalah atau apa gimana lah konseling ke situ atau cukup bagaimana. Itu ada wadahnya Ibu. Pak, Jadi nomor 250 sini ya, Pak. anak-anak tidak dibiarkan stres sendiri itu tidak nanti ada bagian konseling seperti itu. Oh, Ah, iya. mungkin sudah terjawab ya Ibu Sri ya untuk yang di beasiswa tadi dan konseling di study abroad seperti itu. Eh, bagaimana Ibu sudah terjawab belum? Assalamualaikum. Baik, ada yang bertanya lagi kayaknya. Ya, dari Dari Ibu Sri tadi sudah ya. Saya kira sudah terjawab ya. Ya sudah, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama Ibu.
Silakan Ibu Evi ingin bertanya. Ya, Oke. makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, Ya, silakan Ibu. izin bertanya Ustadz. Kebetulan putri kami pengabdian murni di Unida Ustadz. Sekarang saat Oke. ini semester 1. Nah, pada saat semester 1 ya, semester 1 Ustadz. Nah, pada saat pengisian itu kan pengabdiannya memilih ya Ustadz 1 tahun atau 5 tahun gitu ya Ustadz. 4 tahun Ibu. Oke. Iya, atau 4 tahun. Nah, putri kami tuh baru memilih tuh 1 tahun, Ustadz. Nah, Oke. pertanyaan kami, keinginan orang tua kan tetap pengen tetap pengabdian sampai sarjana ya Ustadz di sana gitu ya. Yang pertama ditanyakan, apakah ada program apa ya kayak konseling, coaching kembali Ustadz buat para mahasiswa yang ngambil pengabdian di semester 1 sehingga dia termotivasi untuk bisa melanjutkan sampai 4 tahun gitu Ustadz yang pertama. Oke. Terus yang kedua, apa sih tipsnya Ustadz buat kami orang tua, gimana caranya untuk memotivasi anak untuk bisa melanjutkan sampai 4 tahun di Unida gitu Ustadz. Karena Oke. nih anaknya masih ditanya 1 tahun aja gitu. Terus selanjutnya Ustadz, misalnya nih dia akhirnya memutuskan ya deh lanjut tetap di Unida, apakah bisa pindah prodi Ustadz gitu? Misalnya masuk ke teknik informatika sebelumnya hari ini tadris bahasa Inggris gitu. Itu aja Ustadz yang ingin ditanyakan sebelumnya. Terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih Ibu Evi ini atas pertanyaannya. Ini kan statusnya anaknya sudah di Unida ya Bu ya, dan sekarang di reguler. Sementara anaknya pengen lanjutkan 1 tahun dulu untuk sementara ini. Nah, nanti itu Ibu di akhir semester, silakan masuk di semester 1 Bu ya. Dan nanti di semester 2 nanti ada namanya acara pemantapan Ibu. Pemantapan untuk mahasiswa lanjut 4 tahun atau tidak lah itu langsung dengan Bapak Rektor seperti itu. Nah, ada coaching sama. Iya. Terus selanjutnya untuk tips and tricks-nya Ibu ya. Gimana status orang tua bisa memotivasi anaknya seperti itu ya. Oke, minta maaf ya Bapak Ibu yang tidak bertanya di mute untuk mic-nya. Ini masuk suaranya. Jadi tidak bisa tersampaikan. eh Jadi gimana untuk tips and tricksnya? Nah, kita harus gimana Bapak Ibu ya? Harus benar-benar menasehati anaknya. Mungkin tentang potensi pendidikan di luar itu bagaimana kan seperti itu. Ya mungkin apalagi untuk perempuan ya mungkin kelebihan ya alhamdulillah untuk kelebihan di univ kami memang sifatnya asrama. Anak-anak itu tidak ada ceritanya nongkrong sampai malam sampai pagi di luar tanpa sepengetahuan orang tua lah kan seperti itu. Alhamdulillah di Unida itu sudah terjaga gitu loh kan, terfasilitasi. Jadi tidak ada namanya. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu nggak khawatir lah kalau anaknya udah masuk Unida. Gimana ya, apakah anak itu mau kemana? Pasti jelas yang pasti ada di Unida. Kalau Bapak Ibu nyari bisa menghubungi kami nanti akan kami bantu untuk mencari anak Ibu seperti itu. Terus apakah bisa untuk pindah prodi? Bisa, bisa mutasi prodi nanti di semester 3. Tapi dengan nanti ada nilai yang akan kami pindahkan. Kalau saran kami, Ibu, ini kan masih awal ya. Ini bagaimana Ustaz? Bisa ya? Kalau sekarang ya. Kalau beberapa hari ini masih bisa, Ibu langsung pindah. Nanti langsung pindah prodi, kita hapus prodinya langsung diarahkan di prodi yang diinginkan seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya Ibu Evi ya tadi ya. Iya, terjawab Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, Mohon doanya Ustadz biar putri kami bisa memantapkan hatinya lanjut sampai selesai sarjana di Unida. ya, amin Bisa Ibu. ngambil Amin, beasiswa amin, Bun, juga. amin. Dua. Oke. Iya. Mungkin Terima kasih mungkin banyak lebih Ustadz sudah oke, memfasilitasi. tapi mungkin lebih dimotivasi tentang Bu, lingkungan hidup Ibu, lingkungan belajar lah itu yang Iya utama. Ustadz. Nah, Iya, kalau betul. kalau di luar, nggih ngapunten Bapak Ibu nggih. Ini kalau kami sampaikan di luar itu, Masya Allah nggak karuan sekarang kondisinya. Anak apalagi anak putri itu kuliah contoh di Jogja, nggak tahu kan Ibu anak putri nongkrong kafe sama siapa kan gitu kan. Kalau Bahayanya salonnya seperti di mana? itu. Itu Pak di Sambas.
Mungkin itu Oh, ya Ibu Evi ya untuk kan ya. turunan yang Iya, jembatan. terima kasih. Terima kasih Oke, banyak Ustadz. oke, Assalamualaikum. salam. Ini ada dari pertanyaan dari Bapak Bahri. Untuk S2 gimana ngambil beasiswanya? Apakah kuliah online atau bisa offline untuk yang kota? Kalau kebijakan dari S2 itu semuanya offline. Semuanya offline. Semua kegiatan perkuliahan itu untuk di awal semester offline, semester 1 2 untuk paskasnya wajib offline karena itu berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan. Dan dan S2 tentunya banyak tugas Itu salon apa sih? Rambut. seperti Oh, rambut ini. wanita Oke, aja. ada lagi Itu kalau pertanyaan dari motong rambut berapa? Kalau buat wanita. Oh gitu. Tapi punya siapa? mungkin ada pertanyaan lain dari Yang uh, ingin bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bapak. Eh, Perkenalkan, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arsam dari Depok, Pak. Ustaz. Oke, Bapak Arsa. Oke, silakan, Jadi Bapak. eh, anak saya sekarang di kelas 6 KMI. Oke, Bapak. Oke. Nah, terus ada beberapa pertanyaan. Jadi pertama itu untuk fakultas kedokteran, Ustaz. Itu Oke. akreditasinya sekarang ini seperti apa, Ustaz? Pertama itu. Oke. Terus kedua, untuk masuk fakultas kedokteran itu atau fakultas yang lain ya, itu untuk masuk Unida itu, apakah ada perbedaan antara santri dari lulusan dari KMI dengan umum? Kedua gitu kan. Itu kedua. Satu lagi Ustaz, jadi kalau seandainya kan ada pilihan ya ketika kelas 6 itu apakah Oke. pengabdian atau mau langsung di Unida. Kalau setahu Oke. saya, kalau Oke. info dari anak saya itu ketika memilih di Unida berarti tidak ikut pengabdian, Ustaz. Betul nggak ya? Artinya langsung kuliah itu, Bapak. Oke. Ya. Nah, tapi seandainya nih, seandainya anak ini mau masuk ke dokteran tapi ternyata wallahu alam tidak lolos gitu, Ustaz. Nah, Oke. itu gimana? Apakah akan kembali lagi pemilihan dari pengabdian atau seperti apa, Oke. Ustaz, gitu kan? Itu aja Oke. pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan. Perihal tentang kedokteran, ya, akreditasinya ini masih belum keluar karena memang masih berjalan tahun ini gitu loh. Nah, itu nanti mungkin bisa keluar akreditasinya ketika sudah berjalan 2 semester seperti itu. Baru keluar nanti akreditasinya. Biasanya akreditasinya dari awal itu dari B dulu, Bapak. Dari B dulu. Nanti bertahap selama 4 tahun maintenance harus bisa nanti diajukan lagi untuk akreditasi seperti itu. Terus perihal tentang kedokteran, emang kedokteran itu untuk masuknya khusus ya Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan antara alumni Gontor dan non Gontor, semuanya tes secara bersama dan standarnya sama semuanya. Terus bagaimana kalau seandainya si Fulan mengikuti kedokteran, tapi status awalnya dia di mahasiswa murni kan gitu Bapak ya, masih reguler lah. Setelah itu seandainya tidak lolos, dia langsung kuliah lagi Bapak dari mahasiswa murni, langsung memilih prodi yang dia inginkan seperti itu. Kalau enggak, kasusnya dia pengabdiannya jadi guru gontor gitu ya, atau di gontor pusat. Dia pengabdian dulu, udah pas ujian dia izin di sini. Nah, kalau nggak lulus ya kembali ke pengabdian yang awal lagi seperti itu. Oke, mungkin gitu Pak ya. Ada sudah terjawab belum mungkin Bapak? Ya, terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu ingin tanya. Ustadz, ini ada yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Apakah dipilih, ditawarkan, atau mahasiswa ini mendaftarkan sendiri? Kalau beasiswa di Unida itu ada 2 tipe. Ada yang mengajukan dan ada yang diberi. Nah, kalau yang mengajukan yang tadi semuanya KIP, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa PLN, halasiswa, gitu. Kalau beasiswa yang diberikan itu satu namanya beasiswa dari keluarga Bani Zarkasi. Bani Zarkasi adalah Trimurti daripada Pondok Modern Gontor. Itu ada keluarga banyak mengumpulkan uang lah. Ada dana biasanya dikasihkan ke anak-anak yang berprestasi seperti itu. Gitu nggih, Ibu Dia. Mohon izin bertanya Ustadz. Oke, monggo. Monggo Bapak, silakan. Dengan siapa, dari mana? Eh,
Assalamualaikum, terima kasih waktunya, Ustadz. Anak saya kemarin itu pengabdian murni di Unida, mengikuti tes kedokteran, tapi tidak diterima di tahap 2. Akhirnya dia milih di Fakultas Bahasa. Tapi setelah berjalan beberapa minggu ini, kelihatannya galau, Ustadz, kepengen ke farmasi. Ini apakah masih bisa pindah ke farmasi, Ustadz? Matur suwun, terima kasih. Oh, sementara nggak apa-apa Pak untuk karena memang sesinya buat konsultasi juga Pak ya nggak apa-apa untuk sementara ini kita terima saja. Tapi langsung diurus Pak ya, jangan molor-molor. Ini kan masih awal kan ya kasusnya kan ya. Kalau masih awal gini, yang penting sebelum UTS itu masih kita bantu lah. Setelah UTS baru tidak bisa ya untuk seperti itu. Gitu Oke, Bapak. terima kasih Ustadz. Matur suwun, matur suwun. Oke. Kalau bisa diajukan minggu ini Pak ya, nah, kami tunggu. Siap, siap. Oke. Oke, monggo Pak Wawon, silakan. Ini bertanya apa? Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, dengan Saya siapa? masih ada satu hal yang saya masih ini agak ganjal gitu. Kalau anak kayak FK Dengan ya, siapa ini? Dari saya mana? Hesi, saya Hesi Ustadz dari wali murid dari G4. Em, Oke, silakan Ibu. Gini Ustadz, kan ujian seperti ujian FK gitu atau farmasi itu kan ujiannya umum ya, kayak SMBT gitu. Nah, pelajarannya mungkin yang anak-anak yang masuk dari yang apa sekolah umum mungkin lebih unggul dibandingkan dengan pesantren karena pesantren kan pelajaran agamanya lebih banyak, sementara yang pelajaran umumnya kan sedikit sekali dan nilai untuk mencapai yang pelajaran yang sesuai yang disyaratkan dengan SMBT itu kan mungkin anak pesantren mungkin saya agak apa khawatir gitu karena nilainya mungkin jauh gitu Ustadz. Nah, itu kan akan terseleksi secara sendiri gitu. Anak akan tidak akan lolos karena yang umum pasti akan lebih 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 unggul gitu loh Ustadz. Yang masuk pasti akan yang lebih-lebih yang terbaik juga gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Karena kan otomatis anak-anak ya anak yang ini akan udah terseleksi duluan gitu Ustadz. Itu gimana solusinya dari Unidanya gitu. Sementara anaknya punya keinginan untuk masuk di situ gitu dan mau untuk belajar untuk ikut tes di sana gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. G. Untuk farmasi dari lulusan Gontor nanti tidak langsung ada hanya untuk di interviewnya saja Ibu. Tidak ada tahapan untuk masuk ujian seperti halnya kedokteran seperti itu. Jadi nanti langsung bisa masuk nanti basisnya adalah interview. Ketika interview prodi seperti itu. Kalau yang kedokteran gimana Ustadz? Kalau kedokteran itu secara umum lah. Biasanya kami ada namanya bimbel, Ibu. Nah, kalau bimbel di Unida Gontor seperti itulah. Nanti kalau mau mantep lagi, biar tambah long lagi, mungkin break dulu. Pengen bimbel pas liburan gitu, Ramadan atau bagaimana mempersiapkan untuk kedokteran, bisa bimbel di Primago juga bisa seperti itu. Dengan dokter seperti itu, oke? Oke. Berarti tetap anak mempersiapkan diri juga untuk pelajaran. Yang saya tanyakan tuh tadi gini Ustadz, pelajaran yang umum kan anak Kira-kira di bisa berkompetensi apa tidak dengan yang iya lain? gitu. Itu maksud Oke. saya Ustadz gimana gitu Tapi loh. gini Bu, di perkuliahan kami di Unida Gontor itu, jadi kalau seandainya ada anak yang kiranya kurang bagus dari segi apa namanya, segi pelajaran yang eksaknya, itu pasti ada bimbingan Ibu dari dosennya. Tidak dibiarkan biar seperti kampus yang lainnya mungkin seperti itu Bu ya. Oke, Contoh, baik. bulan Oke. ini apa kimianya lemah gitu kan Bu ya. Lah kan dia kan bisa dengan sistem asrama pertama dia bisa konsultasi ke dosennya. Yang kedua dia bisa konsultasi ke teman sekamarnya. Kan kita kamarnya kan per fakultas. Kan seperti itu. Lah malam hari kan kosong itu kan anaknya bisa ngejar kan seperti itu. Ah, kalau 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 ibu mohon maaf kalau menyatakan oh nanti anaknya dari ini bakal kalah dan menang atau gimana gitu. Saya kira itu kurang tepat kalau sebagai indikator kan seperti itu.
Lah nanti tentunya kalau sedang berjalan itu akan sangat membantu sekali dengan sistem asrama yang ada di Undi Gontor. Tergantung anaknya mau mengejar atau tidak kan seperti itu ya. Ya mungkin itu Bu ya. Iya. Apakah nanti nilai ijazahnya nanti untuk seleksi masuk tesnya itu melihat nilai di ijazah juga nggak Ustadz? Kalau nilainya jauh itu langsung secara administrasi akan langsung di ini di nggak lolos gitu Ustadz. Enggak Ibu. Kalau kedok intinya selain kedokteran kalau alumni Gontor bisa langsung masuk seperti itu Bu. Tapi kalau kedokteran tetap ya diseleksi Kalau berdasarkan kedokteran nilai ada saya. seleksi intinya seperti itu. Oke, oke deh. Baik deh. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. berkatuh. Oke. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah pasca sarjana wajib berasrama? Gitu. Wajib. Kecuali yang berkeluarga. Kalau berkeluarga nanti bisa ngontrak di sekitar Unida seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Yang atasnya, oh Ibu Rohana, silakan Ibu Rohana ingin tanyakan. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu Rohana. Tadi kayaknya mengangkat. Bagi mahasiswa yang berpretensi, beasiswa prestasinya dilihat dari semester berapa? Tergantung beasiswa yang ingin diajukan. Tadi sudah saya jelaskan ya Ibu ya. Ada yang mengajukan dari beasiswa BI itu dari semester 5. Ada yang beasiswa PLN itu dari semester 3. Ada beasiswa TAFID tergantung dari hafalannya. Terus IPK-nya standarnya minimal berapa? IPK standarnya berapa Ustaz tanya Mas, biasanya? IPK ya di atas 3,5 ya Ustaz ya. Di atas 3,5 Ibu. Nah, minimal itu standarnya di atas 3,5 insya Allah potensinya lebih bagus. Potensinya untuk diterima lebih bagus. Terus yang kedua, araknya harus aktif dalam organisasi. Supaya teman-temannya yang nyeleksi itu atau dosen itu mengerti, oh ini si anak yang mana kan seperti itu. Kalau anaknya diem di kamar ya, atau mahasiswa kupu-kupu tadi ya Ustaz Waludin ya. Gitu. Kalau bahasanya Ustaz Ahya mah nggih sepurane kan ngoten. Kan seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum. Oh masih ada nih, silakan. Iya, Bu, monggo. Iya, Iya. iya, Pak Ustadz, maaf, izin bertanya. Ini pertanyaannya, anak saya tuh sampai sekarang masih bingung sama jurusannya yang dia pilih. Oke, Bu, oke. Iya, karena di awal itu sekarang kan lagi pengabdian di Gontor 3. Oke. Baru ya pengabdian ini semester pertama gitu. Sekarang jurusan yang disediakan itu Fakultas Usuluddin ya? Rudin, Ya. Bu. Oke, Iya. Rudin. Mohon ini apa penjelasan di Fakultas Usuluddin itu jurusannya apa saja ya Pak Ustadz? Kalau di Gontor 3 itu kan sifatnya beasiswa, Bu ya. Hanya 2 Oh, prodi saja. Nah, Gontor 3 itu jadi anak Ibu sudah tidak bayar lagi kuliah free full Masya gitu. Allah. Udah free full gitu. Jadi Ya. jadi udah nggak usah bingung apa namanya biaya SPP kan seperti itu karena dia kan Ya, mahasiswa guru kan. Jadi guru di sana Bu ya anaknya ya. ya. Itu free full itulah. Nanti untuk prodinya itu ada studi agama-agama dan akidah dan filsafat seperti itu. Lah, Jurusannya jurusannya apa saja Ustadz? studi agama-agama dan akidah filsafat Ibu. Akidah filsafat Studi Islam. agama, Agama dan akidah filsafat Islam. akidah Poten- filsafat Islam. Iya, iya. Potensinya apa? Oh, Potensinya apa kira-kira? Yang pertama adalah nanti bisa ke Kemenak Ibu, bisa seperti itu. oh Bisa begitu bisa ikut di tes ini enggak Pak Ustadz? PNS. Tes Nanti. hakim, maaf ya. Ya hakim, kalau hakim di PMH Ibu. Mungkin di Kementerian Agama yang bagian Ibu ya, hakim yang masalah keagamaan ya, masalah pernikahan ya. Nanti mungkin akan ngambil di D1-nya hukum dulu Ibu mungkin. Di G3 ini jurusan yang diambilnya itu apa seharusnya? Di, di SAA Ibu lebih mendekati ya kalau saran kami ya. Studi
di SA, studi agama-agama gitu. Oh, itu bisa untuk tes hakim gitu ya? Kalau dari hakim kami kira sangat jauh sekali, Bu. Mungkin lebih ke Oh, kayak Kemenak, Ibu. Kalau saran kami, Bu ya, kalau saran kami, anaknya biar bereskan dulu untuk pengabdian 1 tahun. Habis itu betul. mengajukan pindah ke Gontor, jadi guru Gontor Pusat atau jadi mahasiswa reguler. Kalau saran Reguler kami, di kalau Unida. reguler di Unida. Kalau saran Oh, kami, gitu. diajukan reguler saja, Bu, biar tidak ada namanya tambahan pengabdian 2 tahun lagi. Nanti kan Oh, kalau gitu. anaknya terus S1 kan ada pengabdian lagi 2 tahun kan seperti itu, Bu ya, setelah S1 itu. Ya. Kalau di Eh, reguler, kalau di Unida nanti nggak ada pengabdian. Jadi anaknya langsung bisa keluar, selesai kuliah langsung bisa bekerja atau hikmah di Iya. rumah atau Nah, untuk iya, oke, misalkan fakultas yang di sana itu di Unida itu ada yang hakim. apa? Iya. Ada perbandingan madhab, Ibu. Oh, ada ya Perbandingan perbandingan ada WhatsApp ya. Nah, perbandingan itu madhab dan ya, hukum. itu nilainya bisa diakui dari semester 1 2 pengabdiannya untuk di Unida. Tidak, bisa Bu. Nanti bisa ditranskrip nilainya bisa di apa namanya? Di apa istilahnya itu? Dikonversi. Iya, di Ya bisa versi. dikonversi. Iya. Oh, begitu ya. Di Iya. sananya nanti termasuk beasiswa atau biaya sendiri? Ya tergantung anaknya nanti ACC-nya di Robito atau di Siman kan seperti itu. Kalau di Kalau misalnya Robito itu, kalau di Robito di Gontor 1 Ibu, oh, itu beasiswa. itu beasiswa. Kalau seandainya dia mengajukan di ACC kan seperti itu. Iya. Untuk yang di Simannya itu Kalau di Siman beasiswa itu juga. kalau di Siman tidak beasiswa, berbayar Ibu. Oh, jadi kalau di mana tadi Robito, Robito jurusannya juga tersedia ya? tersedia untuk perbandingan madhab Ibu. Oh, gitu. Iya, Sekali lagi mohon maaf, yang di Robito itu beasiswa. beasiswa Ibu. Ya di Gontor 1, Robito itu Gontor 1. Iya. Itu mengajukannya sejak kapan, Ustadz? Itu nanti Untuk setelah bisa. pengabdian setahun Bu. Oh, Tahun begitu tahun ya. keduanya, nggak sebelum masuk tahun kedua mengajukan di Gontor nanti. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Iya, Kami kalau enggak alternatifnya dipindah ke Banyuwangi saja Ibu. Ada perbandingan madhab itu ada. itu juga beasiswa. Itu beasiswa Banyuwangi. Oh, jadi hanya di Gontor, Robito, Sama Gontor 1, Banyuwangi. dan di Banyuwangi. Di Gontor 5. Gitu. Itu dua-duanya sambil pengabdian. Iya, sama pengabdian. Oh ya, karena ini ya, karena beasiswa juga ya. Iya, karena dari mahasiswa guru itu Ibu. Oh, begitu, iya ya. Terima Iya. kasih. Nanti, ya ya, nanti ijazahnya berarti Unida ya. Iya, semuanya Unida Ibu. Nggak mungkin ijazahnya UIN. Konteksnya Insya Unida ini Allah, bukan. iya. Insya Iya. Allah, iya. Iya, iya. Terima kasih, Ustadz. Kami Bu. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, sepertinya Ustadz Auluddin, sepertinya ini waktunya sudah. Oh ya, udah larut ya. Ini terakhir, Ustadz. Untuk PMB gelombang 4 bulan Juli ini, ada nggak, Ustadz? Ini masih proses pengajuan, Zat. Masih belum ada keputusan. Insya Allah akan kita follow up paling lambat 3 hari ke depan. Nanti akan kami share di grup itu, Zat ya. Oh ya, siap, siap. Syukron, Ustadz. Karena memang ada orang tua yang ingin tanya gelombang 4. Hadir tadi, hadir. Syukron, Ustadz. Mungkin ini terakhir Zat, ya dari Ibu Rahma ini. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz, putra kami Qodrawah pernah cuti 1 semester. Bagaimana caranya agar putra kami bisa mengajar ketinggalan 1 semester? Jadi terus waktu prodinya TI. Oke. Kalau untuk prodi TI memang anaknya harus ngejar Ibu. Banyak prakteknya. Ya anaknya harus aktif kuliah, tugas-tugasnya semuanya diambil. Kalau ada SKS-nya kosong ya diambil untuk perbaikan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami cukupkan untuk hari ini ya Ustaz Auluddin ya. Iya, syukron Ustaz. Afwan Ustaz. Baiklah. Terima kasih. Oke, kami kembalikan kepada MC. Silakan. Mungkin kalau ingin bertanya lagi mungkin bisa langsung via WA saja, nggih. Oke. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ustadzuna Dr. Nusa Dewa Harsoyo
atas sambutannya, atas pemaparannya tentang UNIDA. Dan mungkin kurang lebihnya UNIDA seperti itu. Jadi untuk selebihnya, jika ada yang ingin bertanya terkait UNIDA, maka bisa langsung bertanya melalui WhatsApp, atau untuk informasi selanjutnya sudah tertera di website kami, yaitu PMB Unida Gontor. Itu untuk informasi terkait pendaftaran, kemudian persyaratan apa saja, nah kemudian prodinya apa saja, termasuk pembayarannya seperti apa, itu semua sudah tertera dalam website. Kemudian untuk daftarnya bagaimana? Nah, daftarnya tadi sudah kami kirimkan di chat grup, di chatnya ini, yaitu dengan mengetik link, dengan mengklik link admisi Unida Gontor. Nanti langsung sinkron ke, nah seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Dan marilah kita tutup acara seminar pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau, oleh Al-Ustadz Dr. Awaluddin, Al-Ustadz Dr. Musa Dewa Harsoyo, menjadi gambaran atau menjadi ilmu yang baru untuk kita semua, untuk menjadi lebih semangat dalam memotivasi putra-putra kita atau keluarga kita untuk selalu berusaha menuntut ilmu. Ya, utlubul ilma walau bisin. Nah, seperti itu. Jadi walaupun tempatnya jauh, walaupun tempatnya tidak dekat dengan rumah kita, maka harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Mungkin kami sebagai moderator pada malam hari ini izin undur diri, dan kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Tahya, Ustaz Nusa. Waalaikumsalam. Kembali ya. Kami izin undur diri. Ya. Assalamualaikum Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Awaluddin. Assalamualaikum. Salam.